Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Sugandi akan melanjutkan tugas ke-6. Nah, sekarang tugas ke-7. Untuk materinya yaitu metode pengarian maksimum dan minimum. Yang pertama, metode pengarian maksimal atau maksimum. Untuk kasus maksimalisasi, maka perlu mencari nilai tertinggi setiap baris. Kemudian nilai tertinggi tersebut dikurangi dengan nilai-nilai yang ada pada baris yang sama. Langsung saja untuk contoh kasusnya, sebuah perusahaan memiliki 5 karyawan yang harus menyelesaikan 5 pekerjaan yang berbeda. Karena sifat pekerjaan dan juga keterampilan, karakteristik dari masing-masing karyawan, produktivitas atau keuntungan yang timbul dari berbagai alternatif, penugasan dari kelima karyawan tersebut juga berbeda. Seperti terlihat pada tabel atau matriks penugasan berikut ini. Nah, eh, berikut ini adalah tabel karyawan dan pekerjaan. Untuk catatan atau notnya di sini nilai-nilai pada tabel tersebut dalam rupiah. Dari studi kasus di atas, maka langkah penyelesaiannya adalah untuk langkah yang pertama yaitu mencari produktivitas atau keuntungan terbesar setiap baris. Jadi dari semua baris yang ada kita nyari keuntungan terbesarnya. Kemudian nilai tersebut dikurangi dengan semua nilai produktivitas yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil. Untuk selanjutnya langkah kedua. Nah, sekarang setiap baris dan kolom sudah memiliki nilai 0. Nah, contohnya ini. Jadi masing-masing punya nilai 0 ya. Maka langkah selanjutnya adalah langkah ketiga, memastikan atau mengecek apakah dalam tabel penugasan tersebut telah berhasil ditemukan dari nilai 0 sebanyak sumber daya, bisa karyawan, mesin, alat transportasi, dan lain-lain. Dan juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika yang akan ditugaskan adalah 5 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 5 buah. Maka harus ditemukan dari nilai 0 sebanyak 5 buah yang terletak di baris dan kolom berbeda. Sebaiknya dimulai dari baris yang memiliki nilai 0 1 buah. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya boleh ditugaskan pada satu pekerjaan saja. Perhatikan, dari metrik di atas ternyata ditemukan nilai 0 pada baris 1 dan 3. Meskipun berbeda baris, namun masih berada pada kolom yang sama. Sehingga dapat dipastikan masalah ini belum optimal dan perlu berlanjut ke langkah berikutnya. Jadi untuk sampai dengan langkah 3 ini belum optimal karena masih ditemukan nilai 0 pada baris 1 dan 3 ya. Nah, untuk langkah 4, dari langkah di atas terlihat bahwa garis yang berhasil dibuat adalah 4 buah, 1 2 3 4 garis ya. Dengan menyisakan beberapa nilai di luar garis. Langkah kelima, perhatikan nilai di luar garis. Di antara nilai-nilai tersebut, pilihlah yang paling kecil dari metrik di atas jatuh pada nilai 2. Nah, jadi pada matriks ini kita cari nilai yang paling kecil ya. Dan nilai yang paling kecil di sini 2 selain 0. Kemudian nilai tersebut 2 digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain di luar garis dan digunakan untuk menambahkan nilai-nilai di dalam garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai tabel berikut ini. Untuk selanjutnya langkah yang keenam, apakah sekarang sudah berhasil ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya? Tadi kan 5 karyawan, berarti kita cek nih ya, apakah nilai angka nolnya ini sebanyak 5 karyawan tersebut yang juga tercermin dengan jumlah barisnya, mulai dari baris yang hanya memiliki nilai 1 nilai 0, yakni baris kelima ini ya. Dari matriks di atas ternyata telah berhasil ditemukan 5 buah nilai 0 yang berada di baris dan kolom berbeda. Nah, ini tabelnya. Ini kita bisa menemukan nilai 0 dari kolom yang berbeda ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa kasus penugasan tersebut telah optimal dengan alokasi penugasan sebagai berikut.
Untuk karyawan A ditugaskan mengerjakan, maaf, maaf saya ulangin. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa kasus penugasan tersebut telah optimal dengan alokasi penugasan seperti berikut ini. Untuk karyawan A ditugaskan mengerjakan pekerjaan 2 dengan biaya Rp 12. Untuk karyawan B ditugaskan mengerjakan pekerjaan 1 dengan biaya Rp 14. Sampai dengan karyawan E ditugaskan mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya Rp 14. Nah, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp 68 rupiah. Nah, untuk selanjutnya metode Hungarian ya. Metode Hungarian minimal. Yang pertama saya jelaskan tadi adalah untuk metode Hungarian maksimal. Jadi di sini ada dua jenis, metode Hungarian minimal dan maksimal. Selanjutnya yang akan saya bahas ini adalah metode Hungarian minimal. Untuk kasus minimalisasi, maka perlu mencari nilai terkecil di setiap baris. Jadi pada setiap baris yang ada pada tabel atau kolom, kita cari nilai terkecilnya. Kemudian menggunakan nilai terkecil tersebut untuk mengurangi semua nilai yang ada pada baris yang sama. Contoh soal yang pertama, sebuah perusahaan memiliki 4 orang karyawan, 4 ya, yang harus menyelesaikan 4 pekerjaan yang berbeda. Karena sifat pekerjaan dan juga keterampilan karakteristik dari masing-masing karyawan, maka biaya yang timbul dari berbagai alternatif penugasan dari keempat karyawan tersebut juga berbeda yang pastinya. Sepertinya terlihat pada tabel atau matriks penugasan di bawah ini. Nah, ini tabelnya yang sudah saya buat. Maaf. Ini contohnya. Karyawan pekerjaan dan A, B, C, D, karyawan A, karyawan B, karyawan C, karyawan D. Jadi ada 4 karyawan dan 4 pekerjaan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Ini biayanya atau nilainya. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya langkah yang pertama kita mencari biaya terkecil dari setiap baris. Jadi dari baris yang ada keempat baris ini kita nyari yang nilai yang paling terkecil. Kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama dengan angka ini, maka diperoleh hasilnya. Gitu. Nah, ini hasilnya pada tabel ini. Jadi kita mengerjakannya pada tabel yang sebelumnya. Untuk langkah keduanya, pastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai 0 ya. Dan ternyata pada kasus ini masih terjadi bentrok atau masih ada kolom yang belum memiliki 0, yakni kolom 3. Kolom 3, oh ya, kolom 3 ini belum ada nolnya. Jadi masih kita cari ya. Dengan demikian perlu dicari lagi nilai terkecil pada kolom tersebut untuk selanjutnya digunakan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom tersebut. Dengan angka ini maka akan diperoleh hasil. Nah, jadi sedikit penjelasan. Untuk pada baris ketiga pada langkah pertama di sini belum ditemukan nilai 0 ya. Maka pada langkah yang kedua kita akan mencari nilai 0 dengan cara kita pertama dari nilai terkecil tersebut dan selanjutnya akan untuk mengurangi semua nilai yang ada pada kolom ya. Nah, sehingga diperoleh hasil 0 pada baris 3 pada langkah kedua ini. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu memastikan atau mengecek pada tabel penugasan tersebut apakah sudah memiliki nilai 0 yang sesuai dengan jumlah sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya. Misalnya, jika yang ditugaskan adalah 4 karyawan, maka harus ditemukan nilai 0 sebanyak 4 buah yang terletak di baris dan kolom yang berbeda. Jadi sebenarnya sih sama saja, maksudnya kayak tadi pada metode maksimal itu pun harus menemukan yang pertama tadi 5 karyawan dan nolnya pun sebanyak 5, jadi harus sama ya. Nah, selanjutnya sebaiknya dimulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0. Langkah ini mengandung arti bahwa setiap karyawan hanya dapat memegang satu peran atau pekerjaan, jadi nggak boleh bercabang. Nah, gitu. Perhatikan, dari matriks di atas, ternyata nilai 0 yang ditemukan pada baris 1 dan 2 meskipun berbeda baris namun masih dalam kolom yang sama, sehingga dapat dipastikan masalah belum optimal dan perlu lanjutan ke langkah berikutnya. Sama halnya kayak pada
seperti nilai maksimum yang pertama saya jelaskan. Untuk langkah 4-nya, karena belum optimal nih, maka langkah selanjutnya adalah menarik garis yang menghubungkan minimal 2 baris atau 2 buah nilai 0 pada seperti pada tabel ini. Nah, kita hubungkan 2 baris, 1, 2. Nah, selanjutnya langkah di atas terlihat bahwa garis yang berhasil dibuat adalah 3 buah. 1, 2, dan 3. Nah, ini kan kolomnya. Dengan menyisakan beberapa nilai yang tidak terkena garis. Ini nilai yang nggak kena garis ya. Ya, untuk langkah selanjutnya perhatikan nilai-nilai yang belum terkena garis. 5, 2, 1, 5, 7, 3. Ini angka-angka yang tidak terkena garis. Selainnya terkena ya. Pilih nilai yang paling kecil. Dari nilai nggak kena garis ini kita cari yang paling kecil. Dari tabel di atas ada nilai 1. Ya, karena nggak ada di bawah 1, 0 kita udah coret ya. Kemudian nilai 1 tersebut digunakan untuk mengurangi nilai-nilai lain yang belum terkena garis dan digunakan untuk menambah nilai-nilai yang terkena garis ganda. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebagai tabel berikut ini. Nah, ini tabelnya yang sudah jadi, yang sudah kita cari nilainya dari nilai yang paling kecil ya. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah 6. Apakah sudah ditemukan nilai 0 sejumlah atau sebanyak sumber daya yang juga tercermin dengan jumlah barisnya? Mulai dari baris yang hanya memiliki satu nilai 0, dan ternyata tabel penugasan di atas sudah berhasil ditemukan 4 buah nilai 0. Sejumlah karyawan yang akan ditugaskan yang berada di baris dan kolom yang berbeda. Artinya tabel penugasan di atas sudah optimal. Jadi pada rangkaian soal ini dari maksimum maupun minimum hasilnya adalah optimal, sehingga dapat ditarik kesimpulan karyawan A ditugaskan mengerjakan pekerjaan 3 dengan biaya Rp 18 sampai dengan poin karyawan D ditugaskan mengerjakan pekerjaan keempat dengan biaya Rp 16, sehingga total biayanya yang dikeluarkan Rp 68. Nah, sekian penjelasan mengenai materi metode Hungarian maksimum dan minimum atau maksimal dan minimal ya. Di sini saya jelaskan lengkap dengan contoh kasus, cara penyelesaiannya dan langkah-langkahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.